Make up tuh serem-serem tuh, gue liatin satu-satu. Astagfirullahaladzim, ini kalau ada yang asli gue kayaknya gak akan nyadar. Gue gak tahu nih gitu, udah nikmatin aja deh, mana gue gak bisa gerakan begini-begini gitu. Udah tuh dari situ, dihitung lah sama si asisten sutradara 1, Mbak Ima, dia ngitung. Oke, ini pemain semuanya udah 13 ya, oke standby action, bla 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 bla. Udah mulai, Bu Hadrah, direktur kita nyadar, Ima, kamu hitung lagi deh, itu ada berapa sih, kok ada yang 01, kata dia tuh gitu. Ya, terus merinding kedua nih. Ini cuma ini udah 13 Bu, udah pas, udah mepet. Enggak, Ma, ini tuh ada yang 01, ini cuma 12. Ima ke monitor, jalan ke monitor, dia ngelihat. Ih, Bu, kok 01 ya? Tiba-tiba itu ada, kalau lu lihat di trailer, itu tuh ada bagian yang kosong sebenarnya. Ada cukup notice kok gua. Iya. Teman seru CGV, selamat datang di CGV, ngobrol seru bareng Kes Sijin. Kenalin, gue host magang, nama gue Jome Temu. Di sebelah kanan gue sudah ada. Halo, aku Delia Hussein, di sini berperan sebagai Wulan. Aku Messi Gusti, di sini aku berperan sebagai Sofi. Aku IBM Risyad, berperan sebagai Galang. Alhamdulillah nggak magang. Wih, betul. Galang yang tidak magang. Udah lulus. Iya benar. Ini baru pertama kali ya, teman-teman Sijin visit ke sini. Baik di project ini ataupun project lainnya, ini pertama kali ya. Berarti ketiga teman Kes saya ini belum tahu kalau di CGV itu beda dari bioskop lain, bro. Pertanyaannya selalu mind blowing. Iya sih? Betul. Apa tuh? Tapi sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu, sudah main-main ke sini. Terima kasih, kita udah diajak main. Suaranya masuk kan, Ja? Aman kan? Enggak akan ada di sini. Mind blowing karena belum disiapin. Iya. Oh, gitu. Ini adegan ini pun tidak akan diedit. Beneran. Ini di sini begitu. Aku suka nih yang iya, seadanya aja udah. Aku suka. Pertanyaan pertama nih, mind blowing banget nih. Lagi di mana, lagi ngapain waktu Im main Sijin? Del main Sijin. Messi main Sijin. Lagi di mana, lagi ngapain? Baru dong ini syutingnya. Kemarin kan siapa? ini tuh pas tahun ini kan? Oh iya. Iya, tapi waktu itu kita syuting bulan puasa. Puasa tuh pertengahan ya, Zak? Iya. April ya? April. Iya. Ayo belum lama lah, baru 6 bulan yang lalu lah. Berarti kita dipanggil tuh Februari Maret. Nah, ini persiapan dari tahun lalu ya katanya. Oh. Iya. Persiapannya dari tahun lalu. Kayaknya gue lagi di rumah deh. Di rumah. Terus WhatsApp. Terus di WhatsApp, Him, ini ada tawaran untuk si Jin besok ke kantor bisa apa enggak gitu. Oke, kita terima. Messi, kamu inget nggak lagi di sekolah? Enggak. Aku kayaknya Enggak masih tahu. Dikasih tahu mama. Iya, dikasih tahu pas lagi Bunda. ngapain? Terus lagi ngapain kamu, di mana? Lagi les ya? Iya, lagi les. Ya Waktu itu betul, lagi lagi les. les. Les apa tuh? Les apa tuh? Les pelajaran. Iya, Mes. Apa pelajaran? Penjaskes. Gak ada les penjaskes, gak ada. Kayak pelajaran inti itu. Oh, pelajaran inti. Oke. Apakah intinya inti bumi? Nanti kita tayangkan. Kita tayangkan. Delia, Aku lagi di rumah deh kayaknya waktu itu, terus ditelepon apa? Ada ini nih, ada. Jadi ini jauh sebelum OIM, jadi sebenarnya tadinya tuh role-nya bukan buat OIM. Betul. Gitu. Udah ada bahkan gitu yang Oke. lain-lainnya. So aku ditawarin tuh emang udah lama banget proyekannya, mau nggak? Terus baca, iya bener lagi di rumah, lagi santai-santai aja, terus dihubungin sama tim casting. Begitulah pertanyaan pertama dari CGV yang sangat mind blowing. Wow, biasa. Seru. Biasa. Wow. Ja, editan meledak gitu, Ja. Nomor 2. Ini kan adaptasi dari Turki kan, film Turki kan. Udah nonton dong pasti. Udah. Si Cinnya udah. Si Cinnya udah betul. Kalau boleh dikasih tahu tanpa bermaksud spoiler, sebeda apa? Talent paling muda? Messi? Yang bikin beda tuh karena ada kita gitu ya. Oh iya, betul juga sih. Bener loh. Bener. Betul Messi. Terus mungkin ada penambahan karakter ya. Penambahan. Oh iya, Pinter betul. banget. Pinter banget ya. Itulah gunanya les, teman-teman. Inti, Bu. Les penjaskes. Inti. Messi bisa menjawab dengan baik. Pertanyaan selanjutnya. Si Jin adalah sesuatu yang sangat menakutkan, penjara abadi dan azab yang menyakitkan. Sekelihatan apa, Im, di film ini?
Maksudnya? Iya. Oh. Maksudnya si keseremannya itu sekelihatan apa nih? Gimana ngejelasin ya? Keseremannya sih pasti serem banget ya. Serem banget. Gue juga serem udah banget lihat ya. trailernya sih. Iya kan? Di trailernya kan udah mungkin hanya sebagian yang diliatin nih. Teror 5 malam yang ada di Shijin itu. Tapi masih ada lagi yang menurut gue tuh lebih mengerikan dan menyeramkan lagi gitu. Scene-scene-nya ada scene Delia juga, ada scene Messi, ada scene aku yang jauh lebih menyeramkan daripada trailer gitu sebenarnya. Jadi kalau mau tahu, penasaran, nonton aja tanggal 9 November di CGV. Bagus. Ya kan? Promo. Pertanyaan selanjutnya. Di otak gue masih loading nih. Karena baru pulang jam 5 dia. Itu kan? sering terjadi. Sering terjadi. Jadi, ya masih loading. Kita masuk ke pertanyaan mind blowing selanjutnya. Wait, ini kameranya goyang-goyang muter. Kenapa nih, Mas? Yang ini nggak nyala aja. Yang ini master. Oh nggih. Master. Ya wis. Pertanyaan selanjutnya, teman seru CGV. Cinta bertindak dukun ditolak. Benerin dong. Balik dong. Bagus. Bagus. Cinta Nggak nyadar lagi. Nggak nyadar. Cinta ditolak dukun bertindak. Menurut kalian kata Mutiara ini pas nggak sama apa yang diceritakan di film Shijin ini? Pas banget. Kok iya sih kamu happy? Apa? Ada apa kamu anakku? Maksudnya tuh pas. Oh ya Pas. Iya, iya. Pas ya. Oke. Pas karena memang si Chin ini tuh kisah nyata. Bohong, apaan sih? Iya, bener, aku si Chin pengen itu gitu. tuh kisah nyata di Turki. Dia tuh, iya. Beneran Jadi, soal cinta ditolak. iya cinta ditolak, dukun pun bertindak. Nah itu tuh kisah nyata di Turki yang akhirnya difilmkan. Makanya film ini tuh pakai komat kamitnya asli, mantra-mantranya asli. Makanya dibilang salah satu film keramat di Turki gitu. Sabdis ya. Kita adaptasi lah. Makanya jangan lupa nonton tanggal 9 November di CGV. Bagus. Terus Selanjutnya, katanya sempat ada yang diruqyah di set, bener nggak? Siapakah gerangan? Semua. di Rukia sih. Sumpah, Del. Lu juga Im. Gue di Rukia nggak sih? Emang iya gue di Rukia ya? Mas aku takut spoiler. Oh, tenang aja kalau di sini spoiler baru Reza bekerja sebagai editor. Edit baru edit kalau di spoiler. Tenang aja. Kalau di Rukia sih ada, Iya, ada ya? karena scene. Iya, scene. Oh. Tapi kalau ada yang kesurupan terus dibangunin ada. Nah itu standar film horor lah Iya, ya. Pasti kan? ada yang digangguin, ada yang Iya. Itu mau wajar kesurupan. banget. Standar lah itu. Kita nggak akan tanya itu. Biar bioskop yang lain yang tanya. Iya. Selanjutnya, boleh nggak spill ritual film ini seaneh apa? Yang itu Im, yang bangkunya naik ke atas itu Im, itu ritual juga nggak? Apa gue harus naikin ke atas juga? Wey, editor kerja lagi. Bangkunya ke atas gitu. Iya gitu ya. Serius, itu boleh nggak di spill? Bangkunya doang tapi lo di bawah. Gimana? Bangkunya dong gue angkat ya? Boleh Itu tidak? silakan Delia. Delia. Yang aneh banget yang ada di trailer ya biar spoiler tuh Ya, ini udah, pakai begini-begini. usus sapi. Hah, apa sapi? Oh Jadi iya kan tuh. ada nih si karakter Irma yang diperankan oleh Anggika Bosterly itu dia yang kecintaan dan main dukun ceritanya. Kecintaannya sama Bawang Ibrahim Rifat. Nah, Sebentar, aku potong. Anggika ini kakaknya Delia. Anggika tuh kakak aku gitu. Terus dia datang ke dukun karena cintanya ditolak gitu. Betul. Nah, ritual si dukun itu menurutku agak aneh, pakai Jantung sapi. Jantung kebo ya. Terus syuting tuh ada pala kebonya beneran. Jadi di setnya ya, dibikin setnya seserem itu, terus di basement, terus ada pala sapi yang Scene-nya baru nih, panjang terus. iya. Iya kan ada tulang, dibalut usus, yang gitu-gitu kan. Jadi foto orang yang Dia mau dikejar lah ya. gitu, usus. Terus gila keren banget lagi makeup efeknya dibikin Oh itu gokil. semenyeramkan itu. Selain kepala kebonya emang beneran, ususnya tuh Bener, nggak jadi beneran sih, jadi kayak tapi Kelihatan real. rasanya kayak real ya gitu. Bau-baunya ada nggak bau anyir gitu-gitu? bau sih bau. Wow. Cuman Mantap kayak sekali. bau lama, bau Iya, nggak udah enak deh pokoknya. lama. Itu menurut aku itu aneh gak sih? Cukup ritual aneh tuh, ini? cukup aneh tuh. Bener-bener ngapain pakai jantung Iya usus? sih. Lu mau beli sate lu? Iya iya. Oke, kita pertanyaan selanjutnya ini masing-masing jawab ya, tapi aku tanya ke kakak Galang dulu. Ibrahim Rishad. Ini film kedua main horor, bener kan? Betul. Selain Kok tahu sih? selain waktu yang cukup, selain waktu yang cocok, apa pertimbangan lo menerima proyek ini?
Oke, pertimbangan pertama karena si Chin itu, ya aku udah tahu si Chin nih sebelumnya, walaupun aku belum nonton ya, si Chin. Nah setelah aku cari tahu, kita kan saat ditawarkan, saat kita ingin main di dalam suatu project itu kan kita pasti ngeliat dulu nih ceritanya seperti apa, terus pemainnya siapa aja, sutradaranya siapa gitu. Jadi ya kita ngeliat detailnya gitu, dan sangat menarik sih ceritanya. Ya betul yang kata aku bilang tadi, si Chin itu kisah nyata, terkenal banget horor di Turki yang ngebuat penontonnya tuh jadi banyak trauma gitu katanya. Kalau misalkan lu searching nih, entah di Google atau di TikTok gitu, lu bisa lihat banyak banget berita-berita orang tuh nggak kuat nonton si Chin. Saat itu ya, kalau sekarang gua nggak tahu saat itu, karena kan masih mistis banget gitu saat itu. Terus ceritanya bagus, terus role yang diberikan juga menurutku role yang cukup berat ya, peran Galang ini gitu. Walaupun tidak setersiksa yang lain, cuman Galang itu sungguh sangat depresi dan stressful hidupnya ya menurutku. Jadi memang peran yang sangat menantang. Aku belum pernah dapet peran yang bisa dibilang ini semi ya antagonis tapi ada protagonisnya, tapi tetap antagonis gitu perannya tuh, yang nggak ada yang baik gitu sebenarnya di sini tuh, semuanya tuh ada aja masalah hidupnya gitu sih. Jadi ya aku tertariknya itu guys. Dan yang pasti karena waktu. Karena waktu. Wait. Lang, Galang lagi. Kan lo biasanya genrenya beda nih. Berarti kalau gue tanya lebih susah mana, lebih susah ini? Lebih susah horor berarti? Iya. Karena lo juga digamparin Anggika kan? Betul. Iya kan? Betul, dan itu tag-nya berkali-kali. Gue mau nanya, tag-nya berapa kali tuh kalau masih ingat? 8 kali, 9, 8. Wow. Itu ada yang masternya, ada yang covernya. Oke, 8 kali. Kita lanjut pertanyaan yang sama ke Messi. Apa yang membuat kamu menerima, apakah ini bukan pertama kamu main horor dong? Enggak. Karena kamu yang di kasur, yang iya, kamu ada scene di kasur kan di trailer? Sofa. Di sofa maksud aku. Gak diedit kok ini. Gak diedit, ini Adegan kasur ya, Wak. Di sofa itu menurut aku, wah, kok anak ini nggak sekolah ya malah main horor ya. Respon pertama aku gitu, Messi. Iya nih, ini jam sekolah deh kayaknya. Gimana Messi? Ini horor kamu yang project kamu yang kesekian gitu. Kenapa kamu menerima si Jin? Aku menerima film ini karena karakternya ya, kan di sini aku tuh ceritanya nggak bisa melihat. Terus di film-film sebelumnya itu aku belum pernah jadi nggak bisa ngeliat gitu karakternya. Terus baca sinopsisnya gitu aku udah suka. Terus ya udah, tadinya tuh disuruh castingnya di rumah online, tapi karena aku banyak nanya kayak itu maksudnya gimana sih, akhirnya disuruh datang ke kantor gitu. Aku suka sama aku pengen di project ini karena aku suka ceritanya, karakternya yang menantang gitu. Karena kamu belum pernah mainin karakter anak yang tidak bisa melihat gitu ya sebelumnya. Menarik sekali. Buat gurunya di sekolah aman Pak? Aman Pak, tidak mengganggu pelajaran. Kan udah les ya? Udah Delia, ya. Kenapa kamu menerima? Kenapa kamu say yes? Kenapa enggak nggak sih Mas? Kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Aku belum pernah kerja bareng sama Bu Sutradara ini nih. Sutradara kita perempuan lah. Wow, woman empowerment, keren sekali. Ibu Hadrah, terus ya kenapa enggak aja gitu, ceritanya juga kayak si Chin tuh kan rame ya, si Chin Turki rame nggak sih di TikTok tuh aku suka. Lumayan kedengeran sih kalau di aku. Terus tadi yang Messi bilang ada penambahan karakter tuh karakter aku, jadi di film aslinya nggak ada. Jadi dia cuma satu scene, terus cabut gitu. Terus karakter Wulan jadi lahir di film ini dan dibikin dinamikanya sendiri. Betul. Aku merasa spesial dong jadi. Ya udah. Makin ribet. Gaspol. Gitu. Oke, ini sebenarnya pertanyaan ke selanjutnya tuh, Messi gimana rasanya main film horor? Sudah dijawab, keren sekali. Delia Hussein. Cenayang dia. Saat berakting di film Si Jin katanya ada latihan vokal. Oh iya. Kenapa? Latihan vokal. Apa itu maksudnya? Oh, buat kita semua. Jadi kan ini kan film horor ya Mas. Pasti kan banyak adegan-adegan
teriak, lari gitu. Terus aku pernah syuting horor sebelumnya tuh, jadi kita nggak tahu kontrol ya, cuman tahu power dan pengen bagus pasti power dikeluarin gitu. Terus aku kayak teriak, terus mungkin ngeden kali ya, ininya tuh pecah pembuluh darahnya gitu. Di sini kayak ada, terus seminggu baru hilang gitu. Terus pas ditanya, stunt timnya bilang kayak jangan pakai power, jadi ada triknya gitu. Jadi kita pas reading ya, kita ngomongin, oh kita kayaknya perlu pemanasan deh, perlu sesi kita, yaudah bodo amat aja sama badan gitu, biar panas. Jadi pas adegan aman-aman aja gitu. Jadi semuanya berarti iya nggak cuma kamu, berarti semua? Iya, teriak, segala macem gitu-gitulah, seru lah pokoknya lah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalian percaya nggak sama santet? Aku percaya sih. Ya, sebagai orang Indonesia lah. Iya nggak sih? Betul. Santai-santai aja lah. Kita santai-santai gitu. Katanya ini regular kan lah. Latar belakangnya di Banten. Katanya udah biasa banget ya di Banten. Di Banten. Oh, tapi ini syutingnya nggak di Banten kan? Enggak. Syutingnya Di Ciloto. Di Ciloto aja tuh. Ciloto aja. Berapa lama? 2 minggu, keren gak sih? 2 keren sekali. Keren banget. 2 minggu di bulan puasa. 2 minggu di bulan puasa, di mana Messi harusnya sekolah dan juga berpuasa. Kita malah syuting. Ya nggak apa-apa. Ya bagus ini. Gua serius ini kan nggak diedit. Gua nggak peres tadi. Jadi gua tonton trailernya yang lu turun tangga terus ada kata gua. Teasernya ya. Ini baru nih editnya. Kata gua anjing. Itu maksud gua ya kan standar aja orang turun ya lihat berisik-berisik di bawah ada apa lu turun kan. Terus kayak ngeliat begituan. Anjing langsung pipis ya. Lo ceritain deh. Ngapain anjing? Boleh kalau mau diceritain. Ini ada kejadian unik serem. Jujur aku masih merinding. Oim silakan. Oim silakan. Jadi itu yang pasin kamu bilang itu. Iya. Nah itu adegan yang menurutku cukup mengerikan ya, karena itu pertama kali gue dikafanin. Simulasi ya, Wak? Simulasi alam kubur. Gue merinding barusan lo ngomong gitu. Bener. Simulasi alam kubur. Orang mah simulasi SIM atau penerbangan. Ini alam kubur lanjut Tim. Ya itu. Nah terus aku sih tidak merasakan ada kejadian yang aneh nih teman-teman. Cuma ada Astrada dan sutradaraku yang merasakan itu, yang melihat dan merasakan. Nah jadi ceritanya tuh aku terbaring, terkapar. Di tengah-tengah para ibu-ibu rumpi arisan yang lagi gini-gini kan. Gua ada di tengah-tengah situ. Make up itu serem-serem tuh, gue liatin sesuatu. Astagfirullahaladzim, ini kalau ada yang asli gue kayaknya gak akan nyadar. Gue gak tahu nih gitu. Udah nikmatin aja deh, mana gue gak bisa gerakan begini-begini gitu. Udah tuh dari situ. Dihitung lah sama si Astrada, asisten sutradara 1, Mbak Ima, dia ngitung. Oke, ini pemain semuanya udah 13 ya. Oke, standby action bla 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 bla. Udah mulai. Bu Hadrah, direktur kita nyadar. Ima, kamu hitung lagi deh, itu ada berapa sih, kok ada yang 01? Kata dia tuh gitu. Ya, terus merinding kedua nih. Ini cuma ini udah 13 Bu, udah pas, udah mepet. Enggak, Ma, ini tuh ada yang 01, ini cuma 12. Ima ke monitor, jalan ke monitor, dia ngelihat. Ibu, kok 01 ya? Tiba-tiba itu ada, kalau lu lihat di trailer, itu tuh ada bagian yang kosong sebenarnya. Ada celah. Cukup notice kok gua. Iya. Biasa kan orang pada mepet semua gini kan, tapi ini ada yang kayak ada celah gitu. Nah, sepertinya sih itu. Cuma kan saya terkapar ya, saya udahlah nikmatin aja lah. Ini kalau beneran juga ya udah gitu. Yang penting kan nggak diikutin, nggak digangguin. Cuma ya itu sih salah satu kejadian yang gue rasain. Nah, si Mbak Ima tuh asal itu tetap ngotot 13 sampai orang kan, wardrobe. Iya karena kan dia yang tahu kan itu. Iya, 13 terus orang wardrobe bilang, "Ima, gue cuma punya mukena 12." Jadi wardrobe-nya ngasih ke si para ibu-ibu ini ya 12, tapi Mbak Ima bersikeras itu 13. Jadi sampai sekarang kita kayak wallahualam. Terima kasih. Anggota ke-13 tersebut. Padahal gue ngeliat ibu-ibu itu kan di depan, lu tau gak sih depan ruang basecamp, mereka kan nongkrongnya di situ kan. Iya. Mereka tuh sebelum pakai mukena, pakai kaos makan begini. Santai aja, ibu-ibu aja. Ibu gini tapi make up-nya putih semua, serem banget. Pas pakai mukena, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Ya sudah, kita tutup dengan sebuah pertanyaan di
si Jin Turki kan ada sampai 6 sequelnya. Ya. Apakah si Jin Indonesia akan ada sequelnya? Tidak tahu. Tidak tahu. Saya benar-benar dijawab. Kalau gua boleh mewakilkan, akan ada zoom in. Akan ada si Jin selanjutnya karena si Jin yang ini seru sekali. Yeay. Abang udah nonton? Belum sih. Trailernya gitu. Ntar, tapi dari trailernya aja udah bagus. Ya udah. Terima kasih teman-teman sudah mengobrol. Mas. Terima kasih segenap kru yang bertugas. Selamat ulang tahun buat produser kita. Subscribe kalau lo mau subscribe itu urusan lo. Like nggak usah lah di like. Lo nggak usah komen, nggak usah nambah-nambahin kerjaan admin gua, balas-balasin komen lo, nggak usah komen. Tonton aja video ini. Terus ya udah, si Jin 9 November di CGV. Udah, terima kasih. Halo teman seru CGV. Jangan lupa nonton Film Si Jin Tanggal 9 November di CGV.